Perkenalkan, nama saya Enderiza Febina Beruginting Suka dengan NIM D0B024014. Di sini saya akan menjelaskan UAS dari Manajemen Pengendalian Mutu. Pada nomor 1, analisis alat visualisasi data kualitas. Pada bagian A, tujuan strip fungsi penggunaannya. Yang pertama itu diagram Pareto. Tujuannya itu memilah masalah mana yang paling penting atau masalah yang paling dominan. Berdasarkan aturan 70/30, kita tahu bahwa sekitar 70% kerusakan disebabkan oleh 30% jenis cacat yang paling sering muncul. Jadi di sini kita bisa fokus memperbaiki masalah yang paling berdampak besar terlebih dahulu. Selanjutnya pada histogram. Tujuannya itu melihat pola penyebaran data. Misalnya apakah hasil produksi sudah sesuai standar atau data kelompok hasil yang melenceng jauh. Tapi di histogram ini tidak memprioritaskan masalah, hanya menggambarkan kondisi data secara keseluruhan. Pada bagian B, cara menyusun dan mengurutkan data. Pada diagram Pareto itu, data diurutkan dari frekuensi terbanyak ke frekuensi sedikit sampai mencapai 100%. Jadi diurutkan dulu dari frekuensi terbanyak ke frekuensi sedikit hingga mencapai 100%. Pada histogram itu, data dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok nilai, misalnya pada rentang berat, suhu, kadar air, lalu disusun berurutan menurut nilai strip kategori. Tidak perlu diurutkan berdasarkan jumlah kejadiannya. Sekarang kita masuk ke soal kedua, kerangka konseptual diagram sebab akibat atau fishbone. Jawabannya itu, langkah pertama penyusunannya itu, pertama kita tuliskan masalah utama di bagian kepala ikan. Misalkanlah kerusakan hasil panen buah-buahan pasca panen. Yang baru langkah kedua, tentukan 4 kategori utama penyebabnya atau 4M. Manusia, mesin, bahan, cara kerja. Jika perlu ditambahkan juga dampak lingkungan. Tahap ketiga, untuk setiap kategori tulis semua kemungkinan penyebab yang muncul saat diskusi penelitian. Tahap keempat, penyebab yang paling kuat dan masuk akal sebagai akar masalah tandai agar mudah dilihat. Penerapan pada kerusakan buah. Pada atau manusia, kurang pelatihan petani, kurang teliti saat memanen, penanganan kasar. Pada mesin, alat panen tajam, wadah tidak empuk, alat pendingin tidak berfungsi dengan baik. Pada bahan, buah dipanen terlalu muda atau terlalu matang, sehingga kulit buah tipis, kadar air terlalu tinggi. Cara kerjanya itu, panen saat cuaca panas, tidak disortir sebelum dikemas, penyimpanannya terlalu lama. Dampak lingkungannya itu suhu gudang tinggi, kelembapan tidak terjaga, udara tidak mengalir. Selanjutnya masuk ke soal ketiga. Studi kasus kendali mutu pada UMKM Dodol Garut Kas Cirebon. Di sini kita akan menjawab soal nomor 3. Pertama itu pada tahapan A, mengurutkannya dalam tabel, di mana jenis cacat tekstur keras atau tidak lembut frekuensinya ada 42. Warna gosong atau hitam frekuensinya 31. Rasa tidak manis atau kurang pas frekuensinya 19. Kemasan bocor atau rusak frekuensinya ada 14. Jamur berlendir atau kadaluarsa cepat frekuensinya 7. Dampak lain-lain atau bentuk tidak seragam 3. Jadi jumlah semua frekuensinya 116. Selanjutnya ke nomor 2 tahapan A, jenis cacatnya tekstur terlalu keras itu pada frekuensi 42, presentasenya 36,21%. Dari warna gosong itu presentasinya 26,72%. Rasa kurang pasnya itu presentasinya 16,38%. Kemasan bocornya itu 12,07%. Jamur 6,03%. Dan dampak lain-lainnya itu 2,30%. Selanjutnya kita masuk ke diagram. Di sini ditunjukkan jumlah kemasan yang mengalami cacat untuk setiap jenisnya dan garis dari naik hingga mencapai 100% yang garis pada diagram ini menunjukkan yang mencapai 100% menunjukkan seluruh jumlah bagian yang cacat. Skala persentase dari total cacat mulai dari 0 hingga 45. Pada tahap
Dari tabel di atas itu, dua jenis cacat pertama saja sudah menyumbangkan 62-93% dari seluruh kerusakan. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah tekstur dodol yang keras, warna dodol yang gosong atau hitam. Tahapan B. Dodol bertekstur keras atau tidak lembut. Tahapan B nomor 2, kurang terbiasa mengatur waktu aduk, tidak paham cara merasakan kekentalan adonan. Pada bagian manusia, pada mesin, kompor tidak stabil apinya, kadang terlalu besar, kadang terlalu kecil. Pada material, kadar air gula merah kurang pas atau terlalu kering. Metodenya, waktu pengadukan terlalu lama atau hanya sebentar. Tahapan B pada nomor 3. Tahapan B pada nomor 3, di mana men kurang terlatih, belum paham tanda mengolah adonan dodol sudah matang pas, sering berhenti saat mengaduk. Pada mesin, panci terlalu tipis, panas tidak merata ke seluruh bagian adonan, dan api kompor tidak stabil. Pada material, kadar air gula merah terlalu rendah atau gula terlalu kering. Kualitasnya tepung berbeda-beda. Pada metode, suhu api terlalu tinggi sejak awal sehingga air cepat habis sebelum adonan menyatu, di mana belum ada aturan pasti waktu mengaduknya. Tahapan B nomor 4, kurang terlatih, di mana men kurang terlatih, belum paham tanda kematangan adonan. Alasannya, penyebab utama kesalahan pengaturan waktu dan suhu. Pada mesin, panci terlalu tipis, panas, tidak merata. Alasannya, kondisi alat yang buruk membuat pengendalian proses semakin sulit. Pada material, kualitas tepung beras tidak seragam. Alasannya itu sifat dasar bahan baku langsung menentukan tekstur akhir. Pada metode belum ada aturan pasti waktu pengadukan. Alasannya itu tanpa panduan baku. Setiap orang bekerja dengan cara berbeda sehingga hasil tidak pernah seragam. Jadi hasilnya tidak pernah sempurna. Karena dengan metode yang berbeda-beda tidak ada panduan baku dari atas. Tahapan C itu pada nomor 1, buat dan tempel SOP sederhana. Masak dengan api sedang, kecilkan setelah mendidih, aduk 40-60 menit sampai adonan kental. Tahapan C nomor 2, latihan operator 2-3 hari. Cara atur api dan mengenali tanda dodol matang. Dengan pelatihan ini para yang memasak dodol bisa lebih terampil dan lebih paham lagi. Tahapan C nomor 3, tetapan standar. Gula merah kadar airnya kurang lebih 10-12%. Beli tepung dari pemasok tetap. Jangan mengganti-ganti pemasok agar kualitas bahan tidak berubah-ubah. Dan cek mutu sebelum pemakaian supaya hasil produk tidak mengecewakan. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya.